Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini adalah Persib Day, pertandingan antara Madura United menghadapi Persib Bandung pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman juga seperti biasa bisa menyaksikan langsung di televisi di Indosiar atau live via live streaming di video.com. Nah, kalau memang yang biasa juga tidak mempunyai kuota dan sedang ada di luar sehingga tidak bisa langsung nonton di TV, harus melalui handphone, laptop dan lain sebagainya, ini bisa ada live link-link yang memang tidak tidak legal gitu ya, tapi ya mangga dicoba saja. 10 menit minimal atau maksimal dari setengah jam sudah ada yang buka gitu ya link-link tersebut. Maka di media sosial dicari saja, nanti linknya keluar. Nah, untuk kabar hari ini juga teman-teman, kalau untuk kesiapan tim Persib Bandung, insya Allah sudah siap semuanya dan Bojan Hodak sudah menentukan starting 11 yang akan dirilis nanti pukul 1 siang, siapa saja yang bermain dari awal. Dan ini juga menjadi satu hal yang memang kita doakan teman-teman, karena dengan begitu jadwal yang padat ini, ya pemain-pemain tidak bisa dipaksakan terus bermain menurut Bojan Hodak, sehingga ada beberapa posisi yang akan dirotasi. Jadi ya jangan dikomentari gitu ya. Bojan Hodak juga sudah memikirkan dengan sebaik-baiknya, sudah menerapkan strategi dan taktik ini dengan maksimal gitu. Mudah-mudahan hasilnya pun maksimal. Jadi jangan pernah kita komentari, waduh ini nggak cocok di sini, ini kenapa di sini posisinya gitu ya. Jadi ya ini juga pemain nggak bisa bermain 90 menit setiap pertandingan karena jadwal yang padat ini. Apalagi sekarang Persib setelah menghadapi Madura langsung harus terbang ke Cina, jadi waktu istirahat kurang, mentalnya juga harus betul-betul dan menjaga sekali untuk kondisi tubuh, kalau nggak ya bisa sakit. Apalagi di Cina sekarang lagi musim dingin katanya, sehingga ya disiapkan beberapa suplemen dan juga pakaian khusus untuk pergi ke Cina teman-teman. Jadi kita doakan hasil yang terbaik menghadapi Madura United dan juga untuk hasil di ACL 2 kemudian teman-teman. Nah, ini ada update yang breaking news mengenai hasil investigasi internal dari PT PBB atau PT Persib Bandung Bermartabat, yang mana sudah sesuai janjinya kemarin tanggal 27 mendekati tengah malam. Jadi ya biasalah gitu ya, kalau BBM juga naiknya tiba-tiba dinaikin tengah malam gitu, atau pajak tengah malam dan lain sebagainya. Nah, ini pun hasil investigasinya hampir naik menjelang tengah malam untuk diumumkannya teman-teman. Namun nanti videonya saya pinjam dari teman-teman di Bandung Football dan juga ada Info Bandung Kota. Nanti saya coba drop videonya di akhir video saja gitu ya. Jadi ya lumayan panjang videonya, sekitar 8 atau 9 menit, jadi teman-teman bisa nonton full di situ. Namun juga ada beberapa poin yang tidak tersampaikan, atau mungkin jika memang terlalu panjang videonya, nanti saya coba kasih rangkuman saja di depan gitu ya. Di awal ini saya coba kasih rangkumannya, poin-poin penting, jadi teman-teman nanti bisa melihat dari dua sisi juga, dari sisi hasil investigasi manajemen dan juga hasil dari keterangan yang sudah dibacakan oleh korban atau sudah disampaikan korban ke kuasa hukumnya yang diwakili oleh kuasa hukum Viking Persib Club. Jadi si korban ini ya namanya Kang Riko. Kang Riko ini memang memutuskan dibantu oleh kuasa hukum dari perwakilan Viking gitu ya. Kuasa hukum Viking membantu korban untuk menyampaikan ya aspirasinya atau menyampaikan sedikit bentuk intimidasi yang diterimanya kepada manajemen. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat dari dua sisi. Saya juga akan coba bahas dari kedua sisi biar
biar tidak ditelan mentah-mentah juga pernyataan manajemen semuanya benar, tidak begitu. Dan ini juga ada beberapa yang memang harus dipertanyakan gitu ya dari keterangan manajemen, dan juga dari beberapa keterangan korban juga ini harus betul-betul diklarifikasi kembali. Jadi intinya adalah manajemen Persib menyarankan korban yang merasa diintimidasi dan korban yang katanya mendapatkan perlakuan seksual secara verbal gitu ya, pelecehan seksual secara verbal, melaporkan ke kepolisian, karena pihak investigasi internal dari Persib Bandung ini ya hanya satu pihak dari PT PBB, dan kalau mau lebih valid lagi ya harus melapor ke kepolisian, sehingga pihak kepolisian bisa langsung ya melakukan investigasi juga, jadi berimbang gitu ya. Nah, ini saya coba bacakan saja langsung apa poin-poin dari pernyataan PT PBB tadi malam, teman-teman. Jadi silahkan disimak baik-baik, video ini agak sedikit panjang biar semuanya jelas, biar semuanya paham gitu ya hasil dari investigasi dari dua kejadian. Pertama, kejadian kasus intimidasi, dan kedua kejadian kasus ya pelecehan seksual secara verbal. Baik, yang pertama di sini hasil daripada investigasi manajemen PT PBB. Yang pertama, poin pertama, Riko korban intimidasi bernama Riko Abdullah Mutakin yang mengakui melontarkan kekecewaan kepada pemain Persib dari tribun VIP dengan meneriakkan kata-kata makian kepada pemain yang sedang berjalan menuju locker room. Nah, di poin pertama ini betul, itu memang sudah valid yang sudah disampaikan oleh PT PBB bahwa si korban atau supporter ini, Riko Abdullah Mutakin ini melontarkan kekecewaan dengan, ya kita tahulah, dengan kata-kata makian yang cukup kasar gitu ya kepada pemain, tapi tidak ditujukan kepada salah satu pemain ataupun kepada salah satu orang yang memasuki tribun. Jadi dia melontarkan makiannya kepada pemain yang sedang masuk ke locker room saja. Betul, itu sudah valid. Poin pertama. Poin kedua, Adi Pratama mengakui meminta steward untuk menangkap atau mengamankan Riko atau korban di tribun VIP karena mengkhawatirkan umpatan dengan kata-kata kasar tersebut bisa memicu kegaduhan dan kericuhan serta mengganggu pemain. Nah, ini yang menjadi dasar untuk penetapan bersalah gitu ya. Jadi PT PBB akhirnya menetapkan Adi Pratama itu bersalah karena menyuruh nangkep seorang supporter di tribun VIP, dan ini yang salahnya lagi dibawa ke lorong tunel pemain, dan itu harusnya area steril, teman-teman, sehingga ya Adi Pratama selaku Head of Communication PT PBB itu dinyatakan bersalah, dan buat teman-teman juga sudah harus menerima ya. Nah, ini bersalahnya, ini hukumannya apa? Kita belum dikasih kabar, namun PT PBB sudah mengeluarkan Adi Pratama bersalah karena menyuruh menangkap supporter ini dan membawa supporter ini ke tunel pemain gitu ya. Lalu poin ketiga, pengakuan Riko selaku korban mencekik dan ditarik secara paksa oleh seseorang di tunnel tidak pernah terjadi katanya. Jadi Hen Herdiana yang digosipkan katanya mencekik dan menarik ke tunnel itu justru merangkul Riko katanya tanpa kekerasan dan tanpa ada pemukulan, dan mencoba memberikan rasa aman kepadanya. Hen juga tidak melontarkan kata-kata kasar kepada Riko. Nah, ini harus dikonfirmasi kepada kedua belah pihak, teman-teman. Jadi menurut PT PBB, poin ketiga ini, si korban ketika dibawa ke dalam tunel oleh Adi Pratama, di situ sudah ditunggu Hen dan Kakang. Ini menurut si korban ya. Jadi itu dibenarkan juga oleh PT PBB, memang ada di situ Hen. Nah, ini namun Hen tidak melakukan pemukulan dan kata-kata kasar selama di tunel itu. Dan ini korban pun saudara Riko pun ya tidak mengatakan ada kekerasan di situ gitu di
tunnel itu katanya tidak ditunnel kekerasannya. Nah, ini memang harus dikonfirmasi ulang lagi kepada kedua belah pihak agar mendapatkan sudut pandang yang betul-betul objektif ya. Jadi poin ketiga ini ya ada sedikit rancunya, karena pengakuan Riko mencekik atau dicekik dan ditarik secara paksa oleh Hen gitu. Nah, ini ya ini pernyataan dari korban dan pernyataan Hen tidak pernah memukul, mencekik atau melontarkan kata-kata kasar. Ini harus sedikit dikonfirmasi ulang oleh kedua belah pihak, teman-teman. Nah, untuk poin keempat, pengakuan Riko yang didorong ke locker room oleh Hen juga tidak sesuai fakta. Berdasarkan pengakuan Kakang Rudianto, dialah yang mendorong Riko ke locker room agar bisa menyampaikan langsung kekecewaannya kepada seluruh pemain. Nah, ini baru di poin keempat ini agak sedikit ada titik terang bahwa yang sebetulnya mendorong si korban ini ke locker room itu bukan Hen tapi Kakang, teman-teman. Nah, ini juga saya nggak tahu, harus dikonfirmasi lagi benarkah kalau Kakang atau Hen atau kedua pemain ini, karena ya apakah PT PBB melindungi salah satu pemain, atau jika dikenakan dua-duanya pemain ini bersalah ya kerugian juga untuk Persib Bandung gitu. Makanya ya salah satu dikorbankan atau bagaimana gitu ya, kita juga nggak pernah tahu, makanya harus ada konfirmasi lanjutan. Tapi dengan kejadian ini, jadi Kakang Rudianto mengakui sendiri, saya yang menarik pemain tersebut dan membawa ke locker room biar nyampein sendirilah kekecewaannya gimana kepada seluruh pemain, kata Kakang gitu ya, kepada PT PBB hasil investigasi internalnya. Sehingga Kakang Rudianto pun di sini dinyatakan bersalah, teman-teman, karena membawa supporter ke locker room yang notabene itu harus steril dari yang tidak berkepentingan, bahkan masuk ke tunnel pemain pun sudah tidak boleh, harus steril, apalagi membawa ke locker room. Dan ya di situ katanya harus intimidasinya adalah harus ya sok ngomong weh kita naon di ngomongkan ke pemain-pemain gitu ya. Nah, ini juga mungkin tidak dibenarkan, makanya Kakang Rudianto di sini sudah dinyatakan bersalah dan Adi Pratama sebagai Head of Communication PT PBB juga dinyatakan bersalah. Baik, itu poin nomor 4. Poin nomor 5, seluruh anggota tim yang ada di locker room terkejut karena mengira telah terjadi penerobosan oleh seorang supporter. Nah, jadi ketika dibawa ke locker room, ini cerita si korban di situ ya, pemain-pemain juga kan ada yang begini, ada yang begitu. Ternyata memang menurut PT PBB pemain yang lain juga tidak tahu, justru kaget katanya, loh kok ini ada siapa, dikirain ada yang mau nerobos, ada yang mau minta tanda tangan, minta foto atau bagaimana gitu ya, dikirainnya begitu. Jadi ya nggak tahu, bahkan si korban pun tidak bicara karena saking ya shock menurutnya. Jadi shock, wah ini kunaon jadi kia gitu. Jadi ya pemain lain sih sebetulnya santuy-santuy saja katanya, karena ya biasalah mungkin ada seorang dua orang yang masuk, tapi ya tetap intinya pemain Persib yang lain kaget kedatangan supporter gitu ya. Poin ke-6, Riko menyatakan ada tendangan yang dikonfirmasi oleh Dr. Raffi Ghani yang mengaku sempat refleks untuk melindungi diri karena mengira Riko yang tiba-tiba membalikan badan seperti akan menyerangnya. Raffi Ghani juga mengaku melihat ada lemparan sepatu namun tidak mengarah ke Riko. Nah, ini yang poin ke-6 ini akan berhubungan dengan poin ke-7, tapi kita coba baca dulu poin ke-7-nya, teman-teman. Jadi biar semuanya jelas ya. Poin ke-7 adalah Riko yang dalam posisi membelakangi locker room menyatakan ada pelemparan sepatu yang mengenai punggungnya. Jadi lempar sepatu punggung Riko, namun tidak ada satupun saksi yang bisa mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Nah, ini ada poin ke-6 dengan poin ke-7 berhubungan. Jadi di poin ke-6 dulu, poin ke-6 di sini Riko katanya membelakangi locker room, betul, karena memang di situ diposisikan seperti itu, dan juga di sini menurut Riko seorang korban intimidasinya katanya ditendang oleh
oleh Dr. Raffi Ghani. Nah, ini memang tanpa alasan gitu ya, Riko juga nggak tahu alasannya apa, sehingga Dr. Raffi Ghani mengatakan bahwa ya dia refleks saja, takutnya diserang gitu, makanya dia tendang. Nah, ini agak sedikit tidak masuk akal teman-teman, karena korban sendiri ya mengaku ketakutan, di situ juga bingung mau ngapain, ngomong aja kan nggak bisa gitu ya, sedangkan ya menurut Dr. Raffi Ghani dirinya merasa terancam gitu, takutnya ada pemukulan atau gimana, makanya refleks menendang. Nah, ini agak sedikit rancu pernyataan dari seorang dokter gitu ya. Dan poin ke-6 juga, Raffi Ghani mengatakan melihat ada yang melempar sepatu tapi tidak mengenai Riko gitu korbannya. Namun di poin ke-7 PT PBB menyatakan tidak ada pelemparan, tidak ada satupun saksi yang mengkonfirmasi bahwa ada yang melempar sepatu ke arah korban gitu. Nah, padahal di poin ke-6 Raffi Ghani melihat ada yang melempar tapi tidak kena korban. Tapi di poin ke-7 ya tidak ada yang melempar. Jadi karena nggak ada saksi yang melihat pelemparan tersebut. Nah, ini rancu lah untuk pernyataan dari PT PBB gitu ya teman-teman. Ini juga harus dikonfirmasi ulang kepada PT PBB, sebetulnya ada pelemparan atau tidak. Kalau ada pelemparan ya Dr. Raffi Ghani katanya melihat ada yang melempar tapi tidak kena korban. Tapi kalau tidak ada pelemparan ya kenapa Dr. Raffi melihat ada yang lempar gitu ya. Jadi harus dikonfirmasi ke Dr. Raffi gitu ya. Dan menurut korban sih memang ada yang mengenai punggungnya, sehingga ya apakah korban yang berbohong atau Dr. Raffi yang berbohong. Kata dokter ada yang melempar sepatu tapi tidak kena korban, tidak kena Riko. Nah, Riko si korban mengakui ada yang melempar kena punggungnya, lempar sepatu. Nah, sepatunya itu berarti sepatu siapa gitu teman-teman ya. Baik, di poin ke-8 ini ada 13 poin. Jadi kita masuk ke poin 8. Setelah dibawa steward ke locker room, Riko mengaku dihadang dan ditarik hingga bajunya robek oleh Adi Pratama yang disertai Herdikan. Namun menurut kesaksian Adi Pratama, baju Riko robek karena adanya tarikan yang terjadi di dalam pintu locker room dan tidak ada tindakan Herdikan kepada Riko. Nah, ini teman-teman, korban memang bajunya sobek dan itu sudah dikonfirmasi, sudah ada fotonya juga. Saya juga sudah melihat langsung fotonya, korban bajunya robek-robek di bagian tangan sebelah kanan gitu ya, di bagian tangan sebelah kanan robek lah, pokoknya lumayan besar robekannya. Jadi kata Riko ya dia dibawanya kan ditarik-tarik, hayu kadia heula gitu. Jadi kan ditarik-tarik gitu sehingga ya robek. Nah, menurut Head of Communication PT PBB Adi Pratama ya bukan dia yang nariknya karena itu sudah robek di locker room. Nah, berarti siapa yang merobek baju si korban ini gitu? Kalau bukan Adi Pratama ya saha, berarti harus ada yang memang mengakui menarik baju korban ini. Tapi ya sampai ini tidak ada yang menjelaskan. Adi Pratama membantah bukan dia, namun tidak ada yang dijelaskan siapa sebetulnya yang menarik baju korban gitu teman-teman. Nah, ini harus diperjelas di poin ke-8 di pernyataan PT PBB ya. Jadi ini juga masih kurang karena tidak dijelaskan sebetulnya siapa yang menarik baju ya korban gitu ya. Poin ke-9, setelah keluar dari locker room yang didahului rentetan tarik-menarik itu, Riko mendapati adanya luka lecet di tangan. Jadi sesuai dengan hasil visum, luka lecetnya 7 kali 2,5 cm dan pendarahan. Jadi lecet, ada pendarahan di tangannya karena ditarik-tarik gitu ya, didorong-dorong sampai bajunya robek dan juga ada luka lecet. Nah, ini tidak ada yang mengakui siapa yang melakukan kekerasan itu. Makanya ya Riko sendiri ya bingung karena waktu itu kan dia takut, dia juga bingung, ditarik-tarik karena beberapa orang ditarik-tarik, terus ada mungkin ya karena dia nahan gitu ya sehingga terjadi ya lecet gitu ya, luka. Tapi tidak ada yang mengakui dan PT PBB pun tidak mengungkap siapa sebetulnya yang menarik baju dan yang melukai korban gitu ya. Baik, poin ke-10,
Riko beranggapan bahwa luka pada nomor 8 tadi diakibatkan oleh tarikan hand-hand. Namun hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Nah, jadi kalau si korban sendiri mungkin memang melihat jadi yang menarik baju itu hand-hand katanya, dan sampai luka-luka pun diakibatkan oleh hand-hand. Tapi PT PBB menyangkal bahwa ya belum tentu benar karena kan itu baru pernyataan dari si korban. Nah, sebetulnya berarti kalau yang narik itu dihadirkan saja kalau mau objektif gitu ya. Jadi yang narik baju itu dihadirkan aja, ada siapa di situ, misalkan hand-hand, Kakang, terus ada siapa lagi, ya udah siapa dihadirkan, yang ada yang sedang narik-narik baju dihadirkan, dan pasti ada yang ngaku salah satu itu gitu ya. Kalau memang bukan hand-hand, terus siapa? Karena buktinya memang ada penarikan baju dan ada kekerasan sehingga luka di situ gitu ya. Baik, yang selanjutnya yang poin 11, pada saat di pintu keluar mix zone, Riko menyatakan bahwa Adi mengambil topinya dan melemparkan ke tanah, yang kemudian dikonfirmasi Adi karena terbawa emosi. Nah, ini Head of Communication PT PBB Adi Pratama membenarkan bahwa dia emosi, lalu kan si korban ini pakai topi gitu ya, topinya diambil paksa gitu, langsung dilemparin, tapi ya memang ada kata-kata gitu, tapi nggak dijelasin oleh PT PBB dia ngomong apa, jadi diambil topinya dibuang gitu ya. Nah, ini juga memang ya katanya emosi Adi Pratama, sedangkan korban sendiri sudah tidak melontarkan kata-kata apapun karena ketakutan dan juga shock gitu ya, karena sudah diperlakukan seperti itu. Makanya Adi Pratama dijatuhi sanksi bersalah oleh PT PBB, tapi tidak dijelaskan sanksinya apa, termasuk Kakang Rudianto pun tidak dijelaskan sanksinya apa. Lalu yang terakhir poin ke-12, Riko mengakui setelah diserahkan ke anggota personil kepolisian di area stadion, ia langsung dipersilahkan pulang. Nah, ini jadi setelah diambil topinya, dilemparin sama Adi Pratama ke tanah, ya disuruh bawa, guys keluar misalnya gitu ya. Jadi sok keluar, dibawa oleh anggota kepolisian dan disuruh pulang ke area luar stadion. Nah, ini menjadi satu hal yang memang perlu diselidiki teman-teman, benar atau tidaknya, karena kesimpulan terakhir dari PT PBB ini sangat-sangat kurang riset lagi atau kurang hasil investigasinya, karena kesimpulan terakhir dari PT PBB adalah tidak ada pemukulan kepada saudara Riko Abdullah Mutakin saat dibawa ke locker room setelah laga POT FC oleh ya beberapa orang itu gitu ya. Jadi ya di sini sudah ada yang dinyatakan bersalah Adi Pratama sebagai Head of Communication PT PBB, dan juga sebagai pemain Kakang Rudianto dinyatakan bersalah. Berarti kan bersalah ini dia sudah, PT PBB mengakui dia memang melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan gitu ya, tapi kenyataannya hasil kesimpulannya PT PBB mengatakan tidak ada pemukulan gitu ya, tidak ada pemukulan kepada saudara Riko. Nah, ini ya berarti tetap ada kekerasan di situ. Kekerasannya apa? Mungkin ya penarikan baju, kekerasan secara melukai atau secara verbal juga, mengatakan kata-kata kasar, lalu lain sebagainya. Nah, ini tidak dijelaskan oleh PT PBB teman-teman, jadi sangat disayangkan sekali. Makanya pernyataan ini terkesan ya karena dituntut tanggal 27 mungkin, sehingga ya buru-buru aja dikerjain tanggal 27, namun tidak ada keterangan yang lebih luas gitu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya teman-teman, mangga saya coba sertakan saja videonya setelah ini ditonton, dan saya juga mohon izin meminta kepada Bandung Football dan juga kepada Info Bandung Kota untuk meminjam videonya gitu ya. Tapi kalau kena copyright di YouTube-nya ya mohon maaf tidak bisa ditampilkan, tapi kalau selama itu aman, mangga, insya Allah ya ini juga bermanfaat, karena biar teman-teman Boboto juga tahu sebetulnya apa yang terjadi di pernyataan dari konvensi pers
internal Persib Bandung gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi ya manajemen Persib pun menghimbau korban yang melakukan atau yang merasa diintimidasi dan merasa dilecehkan secara seksual melapor ke pihak kepolisian agar semuanya bisa diusut tuntas dan tidak ada lagi perselisihan di antara supporter dan juga pihak-pihak Panpel maupun manajemen PT PBB begitu ya. Baik, mungkin ya itu dulu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan juga penyampaian, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia. Hasil fact finding dugaan pelecehan verbal. Terkait dengan pelecehan verbal oleh seorang steward kepada bobotoh perempuan berinisial S pada pertandingan yang sama, yaitu Persib melawan Pot FC, Persib juga melakukan fact finding dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait sebagai berikut. 1. Tim pencari fakta bertemu dengan saudara S, saudari S yang didampingi oleh Arvio Dia Pratama sebagai kuasa hukumnya, Tobias Ginanjar dan Jen RS pada hari Selasa 24 September 2024 pukul 15.30 di Hotel Moxie Bandung. Tujuan pertemuan adalah untuk mendengarkan secara detail penjelasan dari saudari S terkait dengan pelecehan verbal tersebut. 2. Dari hasil paparan S, saudari S, Persib menyarankan pihak saudara S untuk melaporkan dugaan pelecehan verbal yang dialaminya kepada pihak berwajib, dan Persib menyatakan siap mendukung dan memfasilitasi langkah hukum yang akan diambil saudari S dan perwakilannya. 3. Tim Persib juga bertemu dengan para petugas steward yang bertugas di tribun utama dan timur pada pertandingan Persib melawan Pot FC di hari Rabu 25 September 2024 dengan maksud untuk meminta keterangan mengenai dugaan pelecehan verbal pada pertemuan kedua di hari Kamis 26 September 2024. Para steward menjelaskan bahwa tuduhan pelecehan verbal yang disampaikan oleh S tidaklah benar. Nomor 4. Tim pencari fakta kembali menjadwalkan pertemuan dengan saudari S didampingi oleh Arvio Dia Pratama dan perwakilan keluarga pada hari Kamis 26 September 2024 untuk pertemuan sebelumnya. Namun mereka tidak dapat hadir. Sebagai gantinya pada hari itu, Kamis 26 September 2024, pihak keluarga S melalui kuasa hukumnya Arvio Dia Pratama. Nomor 5. Pada hari yang sama, Kamis 26 September 2024, tim Persib kembali bertemu dengan para petugas steward yang bertugas di tribun utara dan timur pada pertandingan Persib melawan Pot FC. Di pertemuan tersebut, para steward memberikan pernyataan secara tertulis di atas materai yang isinya menolak segala tuduhan pelecehan verbal terhadap saudari S. Nomor 6. Pada hari Kamis, Persib mengirim surat undangan kepada Arvio Dia Pratama, kuasa hukum saudara S, untuk memfasilitasi pertemuan pihak steward yang bertugas dengan saudara S dan atau kuasa hukumnya dan atau perwakilan keluarganya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, dugaan pelecehan verbal berdasarkan proses fact finding dan cross checking kesaksian dari saudari S dan para steward, Persib menemukan bahwa keterangan yang disampaikan saudari S yang diwakili oleh kakak kandung dan kuasa hukumnya Arvio Dia Pratama bertolak belakang dengan keterangan yang Persib dapatkan dari steward yang bertugas di lapangan pada pertandingan Persib melawan Pot FC di Stadion Jalan Harupat, Kabupaten Bandung pada tanggal 19 September 2024 tersebut. Karenanya Persib menganjurkan kedua belah pihak untuk melaporkan ke kepolisian untuk dapat diselidiki
dan kemudian diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang. Sekali lagi, Persib meminta maaf atas adanya gangguan keamanan oleh oknum-oknum penonton kepada seluruh bobotoh yang tertib dan tidak melakukan tindakan kekerasan yang hadir di pertandingan Persib lawan Persija pada hari Senin 23 September 2024 yang lalu. Kami juga meminta maaf kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru atas kejadian tersebut. Secara khusus, Persib memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk petugas steward dan bobotoh yang telah terluka karena melerai dan mengamankan situasi saat insiden terjadi setelah pertandingan Persib melawan Persija tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap bobotoh yang tidak terpancing, tidak ikut-ikutan melakukan kerusuhan dan dengan tertib menonton serta menjaga keamanan bersama. Persib juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pihak kepolisian dan aparat keamanan yang sudah sangat sigap mengamankan situasi dan telah melakukan penangkapan beberapa oknum-oknum yang melakukan kekerasan di tanggal 23 September 2024. Persib berharap polisi dapat secepatnya menangkap oknum-oknum lainnya beserta aktor-aktor di belakang kerusuhan tersebut. Belajar dari insiden dan tuduhan-tuduhan tersebut, Persib juga ingin menegaskan bahwa Persib selalu siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk memfasilitasi, mencari tahu kebenaran, dan berharap setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Persib berharap bila ada masalah atau isu yang timbul di kemudian hari bisa segera dikomunikasikan secara langsung untuk bersama-sama dicari fakta kebenarannya dan diselesaikan tanpa kekerasan ataupun aksi perusakan dan anarkis. Persib juga berkomitmen apabila ada bentuk atau tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, pemain, ofisial atau panitia pelaksana termasuk steward Persib tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, termasuk bila ada pihak yang merasa haknya sebagai warga negara dilanggar, termasuk pelecehan dan penganiayaan. Persib tentunya akan mendukung pihak-pihak tersebut untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Persib mengimbau supaya semua bobotoh bersatu, tidak terpancing dan terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan tidak berdasar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan terpecah belah kita semua. Hal ini juga telah disampaikan di kesempatan terpisah pada acara silaturahmi dengan 50 orang anggota Viking Persib Club pada hari Kamis 26 September 2024 di Geraha Persib Bandung. Persib mengutuk tindakan kekerasan dengan alasan apapun dan terus berkomitmen untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang aman dan nyaman untuk dinikmati semua kalangan, termasuk keluarga, anak-anak, dan perempuan. Persib mengajak semua pihak untuk bersatu, saling menjaga dan mencegah semua tindakan anarkis dengan alasan apapun juga, sebab kita semua adalah Persib. Jaga Persib, jaga Bandung. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil klarifikasi para pihak tersebut dapat disimpulkan tidak ada pemukulan terhadap Riko Abdullah Mutakin baik di tunnel, locker room hingga saat dipulangkan. 2. Persib menemukan adanya pelanggaran peraturan pertandingan yaitu prosedur dan administrasi dengan menggiring penonton ke dalam area locker room yang seharusnya merupakan area steril. 3. Sanksi diberikan kepada Kakang Rudianto berdasarkan keputusan head coach Persib Bojan Hodak dikarenakan yang bersangkutan membawa masuk Riko Abdullah Mutakin ke dalam locker room. 4. Adi Pratama melakukan pelanggaran dengan meminta steward untuk menangkap Riko Abdullah Mutakin untuk dibawa ke area tunnel yang juga seharusnya steril karena yang bersangkutan diberikan teguran keras dan sanksi. Selanjutnya tanda tangan para pihak di atas materai. 1. Riko Abdullah Mutakin tertanda tangan di atas materai. Kedua, Adi Pratama tertanda
tertanda tangan di atas materai. 3 Rafiq Ghani tertanda tangan di atas materai. Saksi Aditya Putra Herawan, Andang Ruhyat, Tobias Ginanjar, Jet RS.